Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Muhammad Asbar. Kali ini saya akan bercerita bagaimana proses pembuatan film Paskibra Kecamatan Cicurug pada tahun 2022. Nah, ketika itu saya dihubungi sekitar tanggal 7 Agustus 2022. Saya ditanya mengenai kesiapan bisa atau tidak nih untuk membantu proses dokumentasi Paskibra Kecamatan Cicurug untuk tahun 2022. Nah, ketika itu saya ngobrol lebih lanjut, akhirnya saya setuju gitu. Oh, oke lah, boleh itu kita coba. Nah, terus saya disuruh lihat referensi Paskibra Kecamatan Cicurug dari tahun-tahun yang lalu gitu. Setelah saya lihat, nah saya jadi bingung. Bagaimana bikin konsep yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Akhirnya saya googling dan menemukan nih, kayaknya konsep yang begini bisa dipakai gitu untuk tahun yang sekarang. Jadi videonya itu, nah yang pertama itu kan intro, ada yang ngerapihin baju, ada yang ngerapihin sepatu, emblem, terus ada yang latihan baris berbaris. Nah saya itu mengikuti konsep itu. Oh, kayaknya nih bagus kan kalau misalkan pakai baju putih gitu, berbaris yang rapi gitu, terus ada momen-momen gitunya. Nah, kemudian masih di video yang sama. Nah, masih dalam video opening masuknya, berarti opening itu. Jadi di sana juga ada sesi wawancara. Jadi dia itu ditanya bagaimana proses dari mulai pendaftaran sampai bisa dikukuhkan gitu, sampai hari esok itu menjadi petugas pengibaran gitu. Jadi beberapa orang ditanya mengenai proses mereka, kebanggaan mereka, terus ucapan terima kasih, seperti itu. Akhirnya konsep yang ini saya kemas ke dalam video Paskibra tahun 2022. Nah, jadi video ini itu diambil tanggal 16 Agustus itu H-1 proses pengibaran. Ada hari tenang namanya itu. Hari tenang itu jadi para anggota Paskibra tidak ada yang latihan. Nah, ya udah kita pakai syuting aja, tapi syuting yang tidak memberatkan gitu. Kan kalau misalkan gini mah cuman rapi-rapi, cuman baris, pura-pura ada pengarahan, atau ya intinya syuting ringan masuknya. Akhirnya saya bikin konsep yang mirip-mirip. Nah, sampai dengan proses wawancara ada yang dari mulai danton, pembawa baki, kemudian para pelatih dan para instruktur, bagian kecamatan dan juga pelatih di Merah Putih. Nah, kalau kalian lihat ketika dia menceritakan proses seleksi terus latihan, kan background videonya itu background video seleksi. Nah, video itu digunakan karena sebenarnya proses seleksi itu sudah dilaksanakan. Jadi ketika saya dihubungi itu, proses seleksi itu sudah dilaksanakan gitu. Jadi ketika saya datang, sebenarnya orang-orang yang ada di hadapan saya itu adalah orang-orang yang lolos seleksi gitu. Gimana ya, pihak dari Paskibra itu ya intinya ingin adalah momen waktu saat seleksi. Akhirnya kita kemas ulang gitu. Bagaimana nih ditempatkan di mana, waktu gimana gitu. Akhirnya saya ambil jalan tengahku, gimana kalau misalkan kita taruh aja proses seleksi itu ketika wawancara. Jadi kan cuma selewat-selewat masuknya. Tapi karena footage yang kita ambil itu banyak, akhirnya kita bisa bikin scene khusus seleksi gitu, tanpa menghilangkan unsur momennya gitu. Yang menghadap ke kantor kecamatan. Nah, jadi di sini juga ada proses pengumuman. Calon Paskibra tahun 2022. Nah, kan untungnya gitu beberapa anak bisa diajak berkompromi gitu, bisa diajak bermain peran gitu. Oh, kamu nih coba ulang lagi ketika waktu
pengumuman seleksi itu gimana gitu, reaksi kamu gimana. Kan kalau di video juga ada yang saling support, ada yang sujud, ada yang saling meluk gitu. Jadi untungnya kita bisa menciptakan momen gitu, bukan mengambil momen tapi bisa menciptakan momen tersebut. Nah kemudian dilanjut proses penebusan baju, kita ambil selewat-selewat dan dilanjut dengan proses pembagian bajunya. Oke, mulai mereka memakai seragam pertama. Oke, di pengambilan ini dari seleksi, proses baju latihan itu dilakukan di hari yang sama sekitar tanggal 13. Nah, ini kita memang benar-benar ambil video sinematik gitu. Dari mulai latihan, proses menaikkan bendera, ada yang proses yel-yel. Kemudian ada juga masih di hari yang sama itu, baju itu ada dua. Ada yang baju PDL 1, ada yang PDL 2. Keduanya kita shoot di hari yang sama. Jadi memang hari itu kita saling bagi-bagi waktu gitu, dibagi-bagi deadline lah intinya. Nah, ada suatu momen ketika anak Paskibra itu pegang kertas. Tulisannya itu ada yang Paskibra 2022, ada yang kami siap. Hal itu untuk mengakali supaya tiap orang itu minimal masuk satu frame gitu. Soalnya kan ketika video dari awal sampai akhir ada beberapa orang yang misalkan, oh kok aku gak masuk video gitu. Saya akalin, kenapa kita gak bikin khusus per orang aja. Nah, konsep ini juga kebetulan belum pernah ada gitu di video Paskibra Kecamatan Cicurug yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini memang konsep baru gitu dalam Paskibra Kecamatan Cicurug. Nah, kemudian kita tutup dengan video drone. Nah, pengukuhan itu kita lakukan tanggal 15, tepatnya itu di Taman Rekreasi Cimelati oleh Pak Camatnya langsung. Di sini orang tua masing-masing anak gitu didatangkan, ada yang diwakili kepala sekolah juga buat memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berhasil dikukuhkan menjadi Paskibra. Oke, sebelum itu, jadi ada sedikit permasalahan mengenai drone. Kan saya itu dihubungi sekitar tanggal belasan, saya lupa. Tapi intinya gini, Paskibra Kecamatan Cicurug itu kan mulai shoot pakai drone itu dari tahun 2017 kalau saya nggak salah. Masa iya sih tahun 2022 gitu yang udah 2 tahun vakum nggak bisa pakai drone sama sekali? Akhirnya saya cari sampai ke 5 orang yang punya drone. Ada yang gak bisa, ada yang sudah di booking, ada yang gak menyanggupi, ada yang hilang kabar. Intinya mereka gak bisa lah gitu dapat drone itu H-1 pengibaran malam-malam. Nah kalau misalkan kalian sebelumnya kan lihat ada kenapa nih ada video drone pas latihan. Nah itu diambil dari memang salah satu temannya pelatih. Beliau kebetulan punya drone, tapi beliau gak bisa ikut shoot hari H karena sudah di booking di kecamatan lain gitu. Jadi beliau tadinya datang untuk melihat formasi 77 yang ditampilkan nih, formasi 77 itu. Kan daripada yang shoot pendek gitu, ya udah sekalian ambil aja gitu sedikit-sedikit, tapi akhirnya video itu kita bisa gunakan gitu, kita bisa masukkan ke video full Paskibra. Nah, dari sini mulai kedatangan Paskibra siap-siap. Kemudian kita masuk ke video pengibaran. Nah, di video pengibaran itu ketika saya lihat yang video-video kemarin itu kan kebanyakan masih ada sesi potong video gitu. Jadi ada yang dari klip ini ke klip yang satunya itu kurang masuk. Akhirnya saya akalin gimana caranya nih kalau misalkan kita record full aja gitu upacara, tapi bingung kan harus nempatin mikrofon di mana. Akhirnya saya akalin
oh gimana kalau misalkan deket tiang bendera aja biar bisa ke cover semuanya. Nah, ketika hari H ternyata di deket tiang bendera itu, di belakang tiang bendera itu mepet dengan barisan lurah. Di sana itu saya mau menempatkan kamera satu, terus alat perekam suara satu. Ternyata ketika hari H itu tidak bisa. Akhirnya saya yang mengalah, saya pindah ke pinggir. Nah, itu juga ada lagi masalah lain. Saya setup ulang tripod, tiba-tiba salah satu kaki tripod copot ya. Nah, kan saya panik lah intinya. Wah, ini udah mau detik-detik pengibaran gitu. Sedangkan saya kameranya belum di set gitu. Yang mic juga belum di set karena ada perpindahan tempat gitu. Ini tripod malah ikutan copot. Ya, namanya juga kan di lapangan, akhirnya dengan segala usaha gitu benerin, alhamdulillah tapinya langsung bisa gitu. Kalian lihat pas upacara ada salah satu video yang dari pinggir pokoknya, yang ultra wide gitu. Saya ambil dari action cam, langsung colok mic, di handapnya juga di double pakai mic HP itu untuk nge-cover semua suara. Nah, di sini saya dibantu oleh 2 orang sebagai videografi. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di belakang, dan satu lagi yang drone yang saya dapat orang itu waktu malam-malam itu. Jadi total hari H itu ada 4 orang yang bertugas. Nah, cuman waktu hari H itu ternyata memang kita tidak bisa ambil shoot sebebas waktu latihan. Ketika latihan kan bisa sambil masuk gitu ke formasi, bisa ambil sedekat mungkin gitu. Ternyata ketika waktu hari H itu ya agak ada rasa sedikit sungkan gitu untuk ya masa iya ketika mereka jalan di tempat atau ketika ngebentuk formasi ya kita masuk gitu seenaknya, kayak ya ada rasa sungkan. Akhirnya kita batasi itu, tapi gak apa-apa gitu, yang penting hasilnya memang dokumenter gitu kan. Memang kemarin-kemarin itu kan tipenya itu sinematik dari latihan seleksi, cuman untuk yang hari H saya berniat video ini itu bentuknya itu dokumenter gitu, jadi ngambil shoot itu lebih apa adanya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, baik itu dari pengibarnya sendiri maupun dari kami gitu selaku tim dokumentasi. Oke, setelah proses pengibaran selesai, saya lanjutkan dengan wawancara beberapa orang termasuk Pak Camat gitu tentang kesan pesan, ucapan terima kasih, dan akhirnya selesai proses syuting. Paskibra dilanjut ke proses editing. Nah, dalam proses editing saya itu mentarget sekitar 30 menit, tapi kenyataannya itu ketika sudah total itu tembus sampai 42 menit. Nah, 42 menit itu 20 menitnya itu full bersih proses pengibaran gitu. Jadi sisanya yang sinematik. Saya dengan rekan saya, Rifki, saya sebagai editor yang sinematik, Rifki itu sebagai editor upacara. Ketika itu kami bekerja secara masing-masing kemudian digabung. Nah, ketika digabung, saya itu pengennya itu si video itu hasil akhirnya itu berresolusi Full HD 1080p 60 fps. Ternyata ketika dicoba di render 2 atau 3 kali itu semuanya gagal. Jadi memang keterbatasan alat ya kita. Jadi gak bisa render 60 fps selama 42 menit. Kita turunkan menjadi Full HD 30 fps. Dan akhirnya bisa gitu sampai selesai. Ya meskipun ada pengurangan dari fps, tapi selama itu tidak mengganggu kualitas atau jalan cerita ya it's okay gitu kan. Meskipun ya kami gitu selaku tim editor greget aja gitu kan intinya, tapi alhamdulillah gitu semuanya dapat berjalan dengan baik itu, baik itu foto ataupun editing video juga alhamdulillah semuanya sudah beres itu sampai diserahkan gitu kemarin. Saya berterima kasih untuk kepada seluruh pihak, baik itu dari Paskibra kecamatan maupun dari unsur kecamatan telah memberikan kesempatan itu bagi kami. Ini juga sebagai pengalaman, evaluasi. Ya intinya pengalaman sih kan, oh ternyata gini rasanya demam panggung video pas upacara itu begini gitu, atau dokumentasi kegiatan upacara resmi itu begini gitu kan. Tidak semua orang dapat kesempatan yang sama gitu, apalagi khususnya acara-acara kecamatan ya. Ucapan dari saya, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi seluruh tim yang sudah bertugas dan memberikan kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.